Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami kelompok pencegahan infeksi akan mendemonstrasikan bagaimana cara pencegahan infeksi bagi tenaga kesehatan khususnya di kebidanan. Prinsip pencegahan infeksi merupakan suatu upaya untuk mencegah mikroorganisme menyebar baik kepada klien seperti pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, keluarga, dan karyawan kesehatan. Baik, adapun tujuan dari pencegahan infeksi ini yang pertama yaitu mencegah mikroorganisme untuk menyebar baik kepada pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, keluarga pasien, dan karyawan kesehatan. Kemudian untuk melindungi pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, dan keluarga pasien dari terjangkitnya mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Jadi salah satu langkah dari pencegahan infeksi adalah dengan melakukan cuci tangan. Nah, mencuci tangan di sini tujuannya yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap infeksi, di mana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita secara sengaja ataupun tidak sengaja menyentuh alat ataupun benda-benda yang telah terkontaminasi oleh bakteri, virus maupun mikroorganisme lainnya. Nah, sehingga perlu untuk melakukan cuci tangan. Adapun langkah-langkah untuk mencuci tangan sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama adalah bilas kedua tangan dengan pada air mengalir. Lalu, letakkan salah satu telapak tangan dengan sabun. Nah, langkah yang pertama dalam 6 langkah mencuci tangan menurut WHO di sini yang pertama adalah usap kedua tangan. Selanjutnya adalah punggung tangan. Kemudian sela-sela jari. Yang selanjutnya adalah buku-buku jari. Kemudian jari jempol secara bergantian. Nah, yang terakhir yaitu kuku. Setelah tahapnya selesai, lalu bilas kedua tangan menggunakan air mengalir. Setelah tangan bersih, tutup dengan menggunakan siku supaya tangan tidak terkontaminasi oleh bakteri lagi. Lalu setelah itu lap kedua tangan menggunakan tisu atau handuk kecil. Sekian. Perlindungan diri bagi tenaga kesehatan adalah hal yang penting untuk mencegah penularan penyakit dari pasien ke tenaga kesehatan. Dalam menangani pasien, para tenaga kesehatan itu berisiko tinggi untuk terkena penyakit atau partikel udara dan cairan tubuh yang bersifat infeksius dari pasien. Nah, pemakaian alat pelindung diri atau APD ini yang tepat dan sesuai dengan prosedur dapat membantu diri mereka untuk berlindung dari penyakit yang menular. Nah, adapun salah satu contoh dari penggunaan alat pelindung diri yang benar adalah penggunaan masker yang tepat. Nah, prosedur penggunaan masker yang tepat yaitu yang pertama pastikan masker yang kamu punya adalah masker yang sesuai dengan ukuran wajah. Kemudian pastikan juga bagian dalam dan bagian luar itu tidak terbalik. Kemudian langkah selanjutnya adalah memegang tali pengikat pada masing-masing masker dan dekatkan pada wajah, menggunakan dan pastikan masker menutupi bagian hidung hingga dagu. Baik, selanjutnya adapun prosedur penggunaan handscoon. Kemudian yang pertama, pastikan untuk memilih ukuran handscoon yang sesuai dengan tangan kita. Kemudian lipat ujung handscoon seperti ini. Lalu mulai menggunakan handscoon. Pegang ujung handscoon terlebih dahulu. Pastikan untuk tidak memegang luar dari handscoon. Kemudian selanjutnya dilakukan kepada tangan yang kiri, dan di sini boleh
memegang bagian luar karena sudah steril menggunakan viskus. Selanjutnya adalah proses pencegahan infeksi dengan menggunakan larutan klorin. Larutan klorin merupakan salah satu jenis disinfektan yang sering digunakan untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus pada permukaan benda. Komponen aktif dalam larutan klorin adalah natrium hipoklorit yang memiliki sifat oksidasi kuat. Adapun manfaat penggunaan larutan klorin di sini yang pertama yaitu sebagai desinfektan efektif karena larutan klorin terbukti ampuh membunuh berbagai jenis mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan jamur. Kemudian mudah didapatkan, larutan klorin mudah ditemukan dan harganya relatif terjangkau sehingga dapat digunakan secara luas. Adapun spektrum luas di mana larutan klorin efektif untuk berbagai jenis permukaan, baik itu permukaan yang keras maupun berpori. Kemudian larutan klorin juga cepat bekerja di mana dapat bekerja membunuh mikroorganisme dengan lebih cepat. Adapun tujuan dari pencegahan infeksi dengan menggunakan larutan klorin di sini yaitu membunuh kuman, mencegah kontaminasi silang, dan menjaga kebersihan lingkungan. Adapun tahap pembuatan larutan klorin yaitu persiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, seperti backlin, wadah, dan juga air. Pastikan wadah yang digunakan adalah wadah plastik sehingga tidak menyebabkan korosi. Pastikan juga apa yang akan digunakan sebagai takaran. Nah, di sini kami menggunakan tutup backlin sebagai takaran dengan perbandingan 1:9 di mana backlin yaitu 1 tutup backlin, kemudian airnya dengan jumlah 9 dari tutup backlin tersebut. Setelah semuanya tercampur merata, maka larutan klorin sudah bisa digunakan. Sekian video pencegahan infeksi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam